Bab 841. Anya tampak tidak sehat dan matanya berkunang-kunang, tapi dia tetap menggelengkan kepala dan menolak. Tidak, terima kasih. Aku baik-baik saja. Aku tidak perlu pemeriksaan. Corin menyeretnya untuk mengikuti dokter. Lihatlah dirimu, Nona Anya. Apa kau harus bersikeras baik-baik saja padahal kulitmu seburuk itu? Kau akan membuat orang lain khawatir. Ini hanya pemeriksaan, bukan operasi. Apa yang kau takutkan? Aku tidak takut. Aku bersumpah aku baik-baik saja. Aku tidak perlu pergi. Anya tak mampu mengungkapkan kekhawatirannya, tetapi ia tahu Corin punya motif tersembunyi di balik saran itu. Ia khawatir ia akan terjebak jika pergi. Lukas selalu berkata dengan suara menggelegar, kamu sudah disuruh pergi, jadi lakukan saja. Tidak ada salahnya memeriksakan diri. Anya terus berjuang. Aku baik-baik saja. Aku tidak merasa sakit sama sekali. Novel drama. Lukas mengerutkan kening. Kalau begitu, kita bisa selalu memeriksa apakah ada potensi masalah. Aku nggak mau kamu nangis karena nggak enak badan pas kita pulang. Ia mulai kehilangan kesabaran terhadap Anya. Dulu, perhatian dan kasih sayang yang ia miliki untuk adik perempuannya yang telah lama hilang, Luna, ditujukan kepada Anya. Namun, dengan kembalinya Luna, perhatian dan kasih sayang yang sama itu dialihkan dari Anya kepada Luna. Setidak sabar apapun ia terhadap Anya tetaplah saudara tirinya yang tumbuh bersamanya. Ia tahu Anya lemah, jadi ia masih sedikit khawatir. Anya sering mengeluhkan ketidaknyamanan, jadi lebih baik memeriksakannya. Itu akan menyelamatkan semua orang dari rasa frustrasi karena harus menanggung keluhan Anya yang berulang-ulang saat mereka pulang. Anya tidak punya alasan lain untuk menolak setelah Lukas bersikeras mengirimnya ke dokter. Corin tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Anya. Nona Anya, kamu harus kooperatif dalam pemeriksaan dan mendengarkan saran dokter. Anya menggertakkan giginya kesal setelah mendengar suara Corin yang menyebalkan. Sialan kau, Corin. Entah rencana jahat macam apa yang sedang direncanakan orang munafik sepertimu. Setelah Anya pergi keluar dengan dokter, Phoebe menjadi satu-satunya sasaran kecaman. Lukas melirik Phoebe dengan dingin, tetapi tidak mendesak terlalu keras. Bagaimanapun, Phoebe lebih tua darinya, dan ayahnya juga masih ada. Dia akan membereskan masalah itu nanti setelah Sunny bangun. Phoebe tahu bahwa situasinya tidak terlihat baik, jadi dia berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan cara untuk membalikkannya. Sebagai ibu tiri, Lukas tidak pernah menganggap ibunya memiliki status apapun dalam keluarga. Ia tidak punya hak bicara apapun, jadi ia ingin memulai dengan membujuk Maxwell. Dengarkan aku, Maxwell. Maxwell melambaikan tangannya dengan dingin dan berkata, cukup. Tidak ada gunanya menjelaskannya sekarang. Lebih baik kau berdoa agar Sunny selamat, kalau tidak keluarga Rivera tidak akan memaafkanmu. Bab 842. Maxwell. Mata Phoebe memerah saat air mata mengalir di wajahnya. Maxwell tidak mengasihaninya dan mengabaikannya meskipun ia menangis. Ia pergi ke ranjang rumah sakit, menarik kursi untuk duduk, dan menatap putranya yang masih tak sadarkan diri dengan tenang. Setelah melihat Anya meninggalkan bangsal, Corin berbalik untuk melihat Phoebe yang menangis. Phoebe dan Anya bagaikan dua kacang dalam satu polong. Ia bisa menangis sejadi-jadinya, seperti putrinya. Sayangnya, nyanyian dan tarian Phoebe tampaknya tidak menyentuh hati Maxwell. Meskipun Phoebe sudah parubaya, ia tetap awet muda dan wajahnya bebas kerutan berkat uang keluarga Rivera. Sayangnya, tindakannya yang menyedihkan itu tak mampu menarik perhatian Maxwell. Perhatian, Maxwell tampak sangat dingin terhadap Phoebe. Seolah tidur di ranjang terpisah belum cukup buruk, ia bahkan tak repot-repot meliriknya lagi. Kesan Corin tentang ayah kandungnya tidak membaik hanya karena ia bersikap acuh tak acuh terhadap Phoebe, tentu saja. Sebaliknya, ia menyipitkan mata dan mencibir dingin dengan jijik. Bajingan tua tak tahu malu. Kau selingkuh dari ibuku dengan Phoebe, dan sekarang Phoebe istrimu, kau bosan padanya dan bersikap dingin padanya. Entahlah, kau bisa saja punya kekasih baru, brengsek. Maxwell kemudian meliriknya seolah-olah dia merasakan tatapannya padanya. Corin lalu memalingkan wajahnya dengan jijik dan berkata, pengap sekali di sini, Jeremy.
Ayo keluar bareng aku dan hirup udara segar. Baiklah. Jeremy melangkah maju, meletakkan tangannya di bahunya, dan pergi keluar bersamanya. Dia tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam urusan Riveras dan hanya ada di sana untuk menjaga Corin. Perusahaan. Karena dia ingin menghirup udara segar, dia dengan senang hati menemaninya ke sana. Lukas memperhatikan pakaian adik perempuannya agak tipis, jadi ia melepas mantelnya dan melangkah maju untuk memakaikannya. Pakai mantel. Di koridor nanti dingin kalau jendelanya terbuka. Jeremy mengangkat tangannya untuk mencegah Lukas memakaikan mantel itu padanya. Ia bahkan tidak menunggu pendapatnya. Dia bisa pakai punyaku. Dia lalu melepas mantelnya dan memakaikannya pada Corin. Lukas mengerutkan kening, mengambil kembali mantelnya, dan menyampirkannya di lengannya. Ia tetap diam, tetapi ia berencana untuk pergi bersama mereka karena ia mengkhawatirkan adiknya. Corin tidak menoleh untuk melihatnya, tetapi ia mendengar langkah kaki Lukas dari belakang dan menghentikannya dengan lembut. Kita tidak butuh orang ketiga, Tuan Lukas. Anda harus tinggal dan menjaga adik Anda. Ia merasa sangat berhutang budi kepada adiknya, sehingga ia takut membuatnya sedih. Akibatnya, ia berhenti berjalan dan berkata kepada Jeremy, jaga dia baik-baik, Jeremy. Jeremy menatapnya dengan dingin. Aku tidak butuh nasihatmu. Lukas tetap diam. Dia hanya bisa mendesah lemah saat melihat adik perempuannya dituntun keluar oleh Jeremy. Dia tidak keberatan jika adik perempuannya tidak mau berbicara dengannya selama dia aman dan bahagia. Bab 843. Setelah meninggalkan bangsal, Corin dan Jeremy berjalan ke ujung koridor. Mereka melirik keluar jendela, ke taman kecil tempat pasien bisa berjalan-jalan dan berolahraga. Corin bosan, jadi ia berbalik dan memeluk pinggangnya dengan malas. Ia membenamkan wajahnya di dada pria itu dan mengusap wajahnya tanpa malu. Jarang sekali ia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Jeremy membiarkannya berbuat sesuka hatinya, tetapi ia juga sangat menyadari bahwa ia bukanlah dirinya yang biasa. Apakah kamu sedang dalam suasana hati yang buruk? Corin memalingkan wajahnya sehingga menghadap dada pria itu dan mendengarkan detak jantungnya yang kuat. Pria memang selalu bermuka tebal, iya. Apa? Jeremy mengerutkan kening. Perbedaan usia mereka hampir 10 tahun, jadi mungkin ada saat-saat di mana ia tidak sepenuhnya memahami bahasa gaul yang digunakan anak muda seperti dirinya. Meskipun demikian, ia tahu bahwa kata "buttface" adalah istilah yang merendahkan novel drama. Tatapan Corin kosong, dan ia tersenyum sinis sambil menjelaskan, lihat saja Tuan Maxwell. Dia berasal dari keluarga terpandang, berpakaian rapi, dan berbicara dengan nada yang sopan, tapi dia berselingkuh dengan wanita lain. Sekarang setelah meninggalkan istrinya dan menikahi wanita simpanannya, dia tidak peduli lagi padanya. Apakah semua pria kehilangan minat pada istri mereka setelah menikah? Jeremy merasa wanita itu sedang mengujinya, jadi dia berkata dengan suara berat, jangan khawatir. Aku hanya tertarik padamu. Pengakuan seriusnya membuat Corin merasa sedikit aneh. Dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, tapi itu karena kita belum saling mengenal lebih baik. Kau mungkin akan bosan denganku setelah kita bertemu. Sudah bersama sejak lama. Jeremy mengangkat tangannya dan memijat bagian belakang kepalanya dengan nada mencela. Belum saling mengenal lebih baik. Kita sudah saling mengenal luar dalam. Seberapa dalam kau ingin kita saling mengenal? Frasa saling kenal luar dalam, itu sangat sugestif, dan Corin tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu sambil memutar bola matanya dan menatapnya dengan marah. Aku bicara soal perasaan dan waktu kita bersama. Bukan, itu. Jeremy sedikit mengernyitkan alisnya. Dan dengan, itu, maksudmu. Corin begitu kesal sehingga ia melepaskan pelukannya dan menghantamkannya ke arah pria itu. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Kau tidak senonoh. Dia lalu berbalik dan hendak melarikan diri. Jeremy merentangkan tangannya dan menariknya agar bisa memeluknya erat. Jangan biarkan imajinasimu liar. Aku tahu kau terluka karena apa yang kau lihat, dan kau menggeneralisasikan apa yang dialami ibumu ke dalam hubungan kita. Jangan anggap aku seburuk itu. Aku sudah bukan lagi di usia yang ingin main-main. Aku tahu apa yang kuinginkan, dan aku hanya menginginkanmu seumur hidupku.
Corin dipeluk begitu erat hingga ia merasa hangat dan membumi. Aroma segar, dewasa, dan maskulinnya sungguh menenangkan. Ayo kita sepakati sekarang. Kalau suatu hari kamu bosan sama aku, kamu bebas mau sama orang lain. Tapi kamu nggak boleh selingkuh sebelum kita putus. Aku benci orang yang selingkuh dan diselingkuhi. Jujur aja sama aku, dan kabarin aku kalau kamu bosan. Aku nggak akan tahan sama mereka, dan kita bisa putus baik-baik biar kamu bisa sama cinta barumu. Pria benci kalau wanita ngomongin soal putus. Jangan konyol dan mikirin semua pikiran liar itu. Aku nggak mau putus sama kamu, dan kamu juga nggak seharusnya putus sama aku. Corin mengakui bahwa dia sangat menyukainya saat ini, dan dia percaya bahwa kata-kata Jeremy adalah tulus. Akan tetapi, dia bukanlah wanita yang mabuk cinta yang akan membiarkan perasaannya mengalahkannya. Dia tidak akan membiarkan dirinya tertipu dengan pemikiran bahwa cinta abadi itu ada. Akibatnya, ia tetap teguh pada keyakinannya dan berkata, "Saya sangat yakin lebih baik membicarakan keburukan kenyataan sebelum kita terjerumus terlalu dalam. Jika kita akhirnya berpisah karena alasan apapun di kemudian hari, hak asuh anak akan menjadi milik saya. Saya ingin kita menandatangani perjanjian pranikah." Jeremy mengerutkan kening. Haruskah begitu? Itu akan membuat hatiku tenang. Corin mengangguk. Jeremy menyipitkan matanya. Lalu bagaimana kalau aku tidak setuju menandatangani hal semacam itu? Tatapan Corin tajam. Kalau begitu, itu menunjukkan bahwa jauh di lubuk hati, kamu takut perjanjian pranikah itu akan berlaku karena kamu yakin akan kemungkinan perpisahan kita di masa depan. Bab 844. Jeremy terdiam mendengar logika sensitif Corin. Setelah apa yang dikatakannya, dia akan tampak bersalah jika dia tidak setuju menandatangani perjanjian seperti itu. Namun, ia tak bisa menahan apa yang dipikirkannya. Karena pengalaman hidupnya yang keras, ia merasa kurang aman bahkan dalam pernikahan, jadi wajar saja jika ia meminta perjanjian semacam itu. Jika itu bisa membuatnya merasa lebih tenang, maka dia tidak masalah menandatanganinya sesuai keinginannya. Lagi pula, berpisah darinya mustahil. Kembali ke bangsal, Sunny akhirnya terbangun setelah sekian lama tak sadarkan diri. Kerutan di dahi Maxwell sedikit mereda ketika melihat putranya terbangun. "Bagaimana keadaanmu, Sunny?" Lukas duduk termenung di sofa tak jauh darinya, tetapi ia tersadar kembali setelah mendengar pertanyaan Maxwell dan bangkit untuk mendekati ranjang rumah sakit. Sunny membuka matanya, tetapi wajahnya masih pucat pasi, dan ekspresinya linglung. Ia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, dan ia tidak tahu apa yang terjadi. "Apa yang terjadi?" Maxwell berkata, "Tidak ada yang serius. Kamu keracunan makanan, tapi kamu akan baik-baik saja setelah beristirahat beberapa hari di rumah sakit." "Oh," Sunny berhati murni dan tidak meragukan kata-kata Maxwell sedikit pun. Meskipun Maxwell memutuskan untuk menghilangkan beberapa detail. Lukas melirik ayahnya dan memutuskan untuk tidak mengungkapkan setengah kebenaran itu. Ia mengerti alasan Maxwell mengatakan itu, bukan untuk melindungi Phoebe, melainkan untuk mencegah Sunny merasa hancur setelah mengetahui kebenarannya. Jika Sunny tahu dia dirawat di rumah sakit karena dia minum jus delima buatan ibunya dan dibubuhi, itu akan menjadi pukulan besar bagi seseorang yang naif seperti dia. Umumnya sangat sulit bagi orang untuk menerima bahwa ibu kandung mereka adalah orang jahat, dan seluruh pandangan dunia beberapa anak yang naif bahkan mungkin runtuh. Tidak perlu mengungkapkan kebenaran kepada Sunny, setidaknya sampai dia pulih sepenuhnya. Tiba-tiba Sunny teringat sesuatu, menatap Lukas yang duduk di samping ranjang rumah sakit dengan cemas. Seperti anak kecil yang baru saja berbuat salah, ia berkata lemah, "PR-ku belum selesai, Lukas, tapi aku bisa mengerjakannya nanti kalau kamu minta seseorang untuk mengantarnya ke rumah sakit." Lukas mengerutkan kening, dan ia menunjukkan kelembutan yang jarang ia tunjukkan kepada adiknya yang sedang khawatir. "Jangan khawatirkan itu dulu. Kesehatanmu lebih penting, dan kau masih punya banyak waktu untuk menyelesaikannya nanti." Sunny menghela napas lega. "Terima kasih, Lukas." Pada saat itu, dia mendengar suara tangisan dan berbalik untuk melihat ibunya, yang sedang berdiri. Di ujung lainnya, "Kenapa ibu menangis? Aku belum mati."
Phoebe menyeka air matanya. Karena Maxwell dan Lucas menatapnya dengan dingin setelah menemukan jus delima, ia merasa terlalu canggung untuk mendekati putranya dan menunjukkan perhatian padanya. Ia hanya bisa berdiri di samping tempat tidur dan meliriknya sambil menangis. Aku senang kau akhirnya bangun. Syukurlah semuanya baik-baik saja. Bab 845. Sunny merasa sedih melihat ibunya dalam kondisi seperti itu. Jangan menangis, Bu. Orang-orang akan mengira aku sudah mati kalau ibu menangis seperti itu. Jangan mengutuk dirimu seperti itu. Phoebe menyeka air matanya. Aku akan berhenti menangis sekarang. Aku lega kamu baik-baik saja. Phoebe benar-benar takut, tapi untungnya Sunny tidak mengalami apa-apa. Kalau situasinya memburuk, dia pasti sudah kehilangan harapan seumur hidupnya. Tiba-tiba, pintu bangsal didorong terbuka saat seseorang masuk. Semua orang menoleh ke arah pintu ketika mendengar suara itu. Anya baru saja kembali dari pemeriksaan. Wajahnya pucat, dan ekspresinya agak linglung. Begitu melihat Sunny sadar kembali, pupil mata Anya mengecil dan ia menghampirinya. Sunny, kau sudah bangun. Sunny mengangguk. Ya, aku baik-baik saja, Anya. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu kelihatan kurang sehat? Phoebe ingat putrinya juga telah meminum jus delima yang dicampur saffron. Meskipun Anya mungkin muntah, Phoebe khawatir akan ada masalah tersembunyi jika Anya tidak memuntahkan semuanya dengan bersih. Ia buru-buru bertanya, apakah dokter sudah selesai memeriksanya? Novel drama. Raut wajah Anya kembali gelisah ketika pemeriksaan itu disebut. Jangan khawatir, Bu. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Phoebe menarik putrinya dengan cemas dan mengamatinya lebih dekat. Di satu sisi, ia benar-benar khawatir dengan kesehatan putrinya, dan di sisi lain, ia ingin memastikan Maxwell dan Lucas mendengar semua yang ia katakan. Kenapa kau terlihat begitu buruk padahal semuanya baik-baik saja? Ini semua salahku karena aku hampir membunuhmu dan Sunny hanya karena aku ingin membantumu melampiaskan amarahmu. Anya memahami isyarat di mata ibunya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk membersihkan nama mereka berdua. Ia menyelaraskan diri dengan ibunya dan berkata, aku baik-baik saja, Bu. Ibu terlalu ceroboh waktu itu, dan ibu harus memastikan agar tidak tertukar lagi nanti. Ibu beruntung aku yang minum jus delima itu. Akan jauh lebih buruk jika Corinne yang minum. Dia sedang hamil. Phoebe memasang ekspresi penyesalan yang tulus dan mengangguk sambil terisak. Aku tahu, pikiranku sedang kacau saat itu, dan aku tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Maxwell dan Lucas mengerutkan kening dengan jijik dan merasa kecewa melihat perilaku munafik namun sok dari kedua wanita itu. Namun, mereka tampaknya tersentuh oleh pandangan yang menyedihkan dan memutuskan untuk tidak melanjutkannya lebih jauh. Sunny yang tak tahu apa-apa mengerutkan kening karena terkejut dan bertanya dengan curiga, kalian berdua ngomongin apa? Apa yang ibu lakukan sampai hampir membunuhku dan Anya? Anya dan Phoebe terkejut, dan mereka menatap Sunny yang agak linglung di ranjang rumah sakit. Saat itu, mereka tidak tahu bagaimana lagi menjelaskan semuanya kepadanya. Maxwell tidak ingin suasana hati putranya terpengaruh setelah mengetahui semua kekacauan ini, jadi ia berdeham dan menyela, dokter sepertinya butuh waktu lama untuk memeriksamu tadi. Bagaimana hasilnya? Apa kata dokter? Kulitmu sepertinya tidak terlalu bagus. Anya menjawab dengan patuh, aku baik-baik saja, ayah. Petugas medis mengambil banyak darah saat pemeriksaan, jadi aku agak pusing sekarang. Kulitku mungkin kurang bagus karena aku belum pulih sepenuhnya. Mana laporannya? Lucas menatapnya dan bertanya dengan mata menyipit. Ia mengulurkan tangannya dengan tegas dan menuntut untuk melihat laporan itu. Anya tertegun sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain sambil berkata, aku lupa bawa hasil pemeriksaannya. Dokter bilang semua indikatorku normal, jadi kurasa tidak perlu bawa hasil pemeriksaannya. Lucas bisa merasakan dengan jelas bahwa adik perempuannya sengaja menyembunyikan sesuatu. Ia mengerutkan kening dan bersikeras dengan nada kesal, ambil saja dari dokter. Aku ingin melihatnya. Anya tersenyum dan berusaha sebisa mungkin menjawab dengan santai, kamu nggak perlu khawatir, Lucas. Aku baik-baik saja, aku janji. Bab 846. Saffron punya banyak manfaat,
jadi mungkin saja jumlah saffron dalam segelas jus delima itu tidak terlalu banyak untuk tubuh saya. Mungkin itu sebabnya saya tidak mengalami gejala apapun, dan semua indikator saya juga baik-baik saja. Lukas bersikeras, kalaupun begitu, aku tetap ingin membaca laporannya. Bawakan padaku, novel drama. Namun Anya menolak menerima laporan itu dan diam-diam memegang tangan ibunya. Phoebe memahami tindakan putrinya dan membelanya. Aku tahu kamu khawatir tentang kesehatan Anya, Lukas, tapi tidak perlu terlalu cemas setelah dia meyakinkan kita bahwa dia baik-baik saja. Lagi pula kamu tidak akan melihat apapun di laporannya. Kata-katanya tak berbobot di mata Lukas. Tatapannya tampak tak sabar saat ia berbicara dengan nada yang sedikit lebih keras, dapatkan hasil dari dokter sekarang juga. Jangan membuatku mengulanginya. Keengganan Anya untuk mengambil laporan itu menunjukkan bahwa tidak ada protokol di rumah sakit yang mencegahnya untuk mengambil kembali laporan itu. Lukas menyadari ada yang tidak beres dengan Anya ketika ia menolak untuk memeriksakan diri, tetapi ia tidak terlalu mempermasalahkannya saat itu. Namun, ia semakin curiga ketika melihat reaksi Anya yang gelisah. Mungkinkah ada bahan lain di dalam segelas jus delima itu yang hanya memengaruhi tubuh wanita? Apakah itu sebabnya Anya begitu takut memeriksakan diri karena zat itu pasti tercatat dalam tes? Corin hanya menyesap jusnya lalu meludahkannya, alih-alih langsung meminumnya. Namun, jika ada bahan aktif lain dalam jus delima, tidak ada jaminan bahwa bahan-bahan tersebut tidak akan mempunyai efek apapun pada wanita hamil meskipun tidak ditelan. Lukas mulai mengkhawatirkan hal terburuk ketika memikirkan hal itu. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa adik perempuannya yang telah lama hilang akan menghadapi risiko sesuatu yang mengerikan, meskipun risikonya tidak terlalu tinggi. Meskipun Maxwell tidak mengerti mengapa Lukas begitu bersikeras, ia tidak ingin melihat anak-anaknya berselisih paham tentang hal-hal seperti itu. Ia pun berkata, Anya, kakakmu sangat peduli padamu, dan tidak sulit bagimu untuk mendapatkan laporannya jika dia ingin melihatnya. Lakukan saja agar dia bisa tenang. Anya tahu tidak ada ruang untuk bernegosiasi dengan Lukas, dan menolak perintahnya mustahil karena Maxwell sudah mendesaknya untuk mendapatkan laporan itu juga. Oke, aku akan mengambilnya. Dia lalu berbalik dan keluar. 10 menit kemudian, dia kembali dengan laporan medis. Ini, Lukas, kau bisa lihat sendiri, tidak ada yang salah dengan tubuhku. Ia menyerahkan laporan itu kepada Lukas dengan ekspresi kesal. Lukas meliriknya, mengambil laporan itu, dan memeriksanya satu persatu. Seperti dugaannya, semua indikatornya normal, dan tidak ada masalah kesehatan. Informasi pada laporan itu atas nama Anya, jadi Lukas bertanya dengan lembut, mengapa kamu begitu enggan membawanya kembali kepadaku untuk melihat apakah tidak ada masalah sejak awal? Anya merasa sedikit kesal dan mengerjap beberapa kali. Aku sudah melewati begitu banyak hal hari ini, jadi aku lelah secara fisik dan mental. Aku pingsan karena mereka mengambil sebagian untuk pemeriksaan, dan aku merasa sangat lemah. Jarak tempuh dari bangsal ini ke tempat saya melakukan pemeriksaan sangat jauh, dan saya tidak ingin pergi ke sana lagi. Kembali lagi ke sana, tapi karena kamu memaksa, aku nggak bisa nolak, kan? Apa kamu mulai meragukanku, Lukas? Anya kemudian bersandar ke pelukan Lukas. Ia ingin mencari kenyamanan darinya dan menemukan kembali perasaan yang pernah ia rasakan darinya ketika Lukas berdiri di sisinya tanpa syarat di masa lalu. Namun, Lukas mengerutkan kening dengan jijik, menyingkirkan laporan itu, dan dengan lembut mendorong Anya menjauh. Ya sudah, kalau kamu lelah, kamu istirahat saja di sofa sana. Anya merasa putus asa dan gelisah setelah didorong oleh saudaranya. Bab 847. Lukas tidak akan pernah memperlakukan Anya seperti itu sebelumnya. Sekalipun Anya berbuat salah, Anya hanya perlu meneteskan air mata buaya agar Lukas mengasihani dan memaafkannya. Perasaan itu tidak ada lagi, dan dia merasa seolah-olah dia tidak peduli lagi padanya. Ia tahu Lukas sama sekali tidak menunjukkan perhatian padanya. Lukas tidak marah padanya, juga tidak ingin memberinya pelajaran. Ia sama sekali tidak punya tempat di hati Lukas dan diperlakukan seperti orang asing. Anya bingung mengapa itu terjadi. Ia menggenggam tangan Lukas dan bertanya dengan mata memerah, "Ada apa, Lukas?
Apa kau membenciku sekarang? Lukas terdiam sejenak dan lidahnya keluh ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Ia memandangi adik tirinya yang masih muda, yang telah ia sayangi sejak kecil, tetapi ia tak mampu memahami perasaannya. Entah mengapa, setiap tindakannya terasa sangat menjengkelkan, dan ia terutama terganggu oleh kebiasaan manipulatif adiknya yang selalu menangis tanpa sebab. Lukas menepis tangannya dan berkata, "Aku tidak mau. Berhentilah berpikir berlebihan dan istirahatlah." Tapi Lukas, Anya bersikeras. Selama bertahun-tahun, ia telah memanfaatkan cinta Lukas untuk mencapai berbagai tujuannya, jadi ia sangat sedih karena kehilangan kemampuan untuk memanipulasi Lukas demi mencapai tujuannya. Ia kembali meraih tangan Lukas dan mencoba bersikap genit, "Lukas, aku agak pusing setelah diambil darahnya. Bisakah kau duduk di sampingku dan biarkan aku bersandar sebentar? Sebentar saja, aku janji." Lukas ingin menolak, tetapi ketika dia melihat wanita itu memohon dengan menyedihkan, dia merasa sedikit bimbang dan tidak tahan untuk mengatakan tidak. Pada saat itu, ada yang mengetuk pintu bangsal. Lukas dan Anya mendengar suara itu dan menoleh untuk melihat siapa itu. Phoebe menghampiri untuk membuka pintu dan melihat Corin berdiri tepat di luar. "Hai," sapa Corin sambil tersenyum. "Aku kembali." Di sampingnya berdiri pasangannya yang tinggi dan tampan, Jeremy. Namun, Jeremy sama sekali tidak mendongak dan sibuk mengetik di telepon seolah sedang membalas pesan. Phoebe tampak tidak senang ketika melihat Corin, dan ia memaksakan senyum jahat. "Bukankah kau sudah pergi? Kenapa kau kembali?" Novel drama. Corin mengangkat sebelah alisnya dan berkata, "Aku tidak pernah bilang mau pergi. Aku cuma bilang mau cari udara segar." Nada bicaramu sepertinya menyiratkan aku tidak diterima di sini. Benarkah? Sebesar apapun kebencian Phoebe terhadap gadis yang telah mengacaukan seluruh rumah tangganya, dia tidak bisa mengatakan hal itu secara langsung di depan semua orang. Corin hanya bisa tertawa datar, dan Lukas langsung mendorongnya ke samping begitu ia berjalan mendekat. Lukas membuka pintu lebar-lebar dan berkata dengan suara hangat, "Masuklah, Corin." Phoebe tertegun ketika Lukas mendorongnya ke samping. Ada apa dengannya? Kenapa dia begitu hangat pada Corin? Ini bukan dirinya yang biasa. Dia memandang rendah semua orang, dan tak seorang pun bisa. Perhatiannya, apa yang membuat Corin begitu istimewa? Anya meringis ketika menyadari ada yang tidak beres juga. Lukas semakin acuh tak acuh padanya, namun ia sangat antusias terhadap Corin. Corin masuk dengan santai dan tersenyum cerah ketika melihat Anya juga sudah kembali. "Hei, Nona Anya juga sudah kembali. Sudah selesai pemeriksaannya." Bab 848. Anya tidak menyambut Corin dan membenci kehadirannya. Meskipun demikian, ia tersenyum manis kepada Corin karena ia tahu ia tak bisa mengungkapkan rasa malunya. "Ya, aku sudah kembali. Maaf kalau aku membuatmu khawatir. Dokter sudah memeriksa kesehatanku sebelumnya dan memastikan tubuhku baik-baik saja." Corin mengangguk. "Aku senang mendengar kabarmu baik-baik saja. Sekarang, tidak ada yang perlu khawatir, kamu mungkin tidak bisa hamil setelah makan terlalu banyak saffron secara tidak sengaja." Ekspresi Anya menegang setelah mendengar itu, dan semua orang yang hadir di sana mengerutkan kening. Instan, sudah menjadi rahasia umum bahwa Anya telah lama didiagnosis tidak subur, dan kata-kata Corin seolah sengaja menyindirnya. Setelah menenangkan diri, Anya memanfaatkan kesempatan itu untuk memasang ekspresi terluka dan merendahkan diri. "Corin, kau tahu aku tidak bisa hamil. Apa kau sedang mengejekku?" Sunny, yang baru saja bangun dan masih agak lemas, merasa ucapan Corin terlalu berlebihan. Ia mengerutkan kening dan berteriak serak, "Jangan ganggu Anya." Corin melirik Sunny dengan tatapan kosong dan mengabaikannya. Ia mengerutkan kening dengan penyesalan dan berkata kepada Anya, "Maaf, Nona Anya. Aku lupa kalau kau kehilangan kesuburanmu karena kau menyelamatkan Tuan Jeremy dulu. Aku tidak bermaksud begitu. Kau tidak akan marah padaku, kan?" Anya tidak percaya bahwa itu hanya keceplosan Corin. Ia yakin Corin terlalu sombong dan mencoba mengejeknya. Sayangnya, rencana Corin tak pernah membuahkan hasil, karena ucapan itu sama sekali tak menyakiti Anya. Sebaliknya, ia telah menunggu kesempatan seperti itu muncul. Lagi pula,
dia khawatir tidak mendapat kesempatan untuk berperan sebagai korban. Anya mencibir dalam hati dan mengangkat matanya untuk melihat Jeremy, yang berdiri di sampingnya. Corin. Dia memperhatikan bahwa dia juga menatap Corin dengan cemberut, mungkin karena dia merasa Corin telah melewati batas dengan pernyataannya. Anya memanfaatkan situasi ini. Ia berpura-pura menahan ucapan menyakitkan itu dan menunjukkan kemurahan hati dengan memaafkan Corin. Sambil menggelengkan kepala, ia berkata sambil tersenyum getir, "Aku tahu kau tidak bermaksud begitu, dan aku tidak akan marah padamu. Aku hanya iri kau bisa hamil. Itu sesuatu yang takkan pernah bisa kulakukan." Suaranya mulai melemah, dan matanya memerah. Dia adalah wanita yang rapuh, dan dia tampak semakin menyedihkan saat dia meneteskan air mata itu. Corin sama sekali tidak percaya dan mengangkat sebelah alisnya. "Siapa tahu, suatu hari nanti kamu mungkin tahu kalau kamu masih bisa hamil. Jangan berkecil hati, Nona Anya. Kamu harus mencoba punya bayi kalau sudah punya pacar. Kamu mungkin akan terkejut." Novel drama. Corin. Lukas memanggilnya saat itu. Nada suaranya tegas dan agak mengancam. Dia ingin melindungi adik perempuannya yang telah lama hilang sebisa mungkin karena dia merasa kasihan atas semua yang terjadi di masa lalu. Namun, dia juga tahu bahwa seorang wanita akan selamanya dipenuhi kesedihan jika dia tidak dapat hamil. Anya telah dianggap mandul sejak kecil, dan sejak itu menjadi pukulan telak baginya. Bagi Corin, mengatakan hal semacam itu untuk memprovokasinya sungguh keterlaluan. Ketika Anya melihat Lukas kembali membelanya, ia merasakan harapan baru di hatinya bahwa ia akan segera dimanja dan dilindungi tanpa syarat oleh sang kakak seperti sebelumnya. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menangis lebih keras dan melemparkan dirinya dengan penuh penyesalan ke dalam pelukan Lukas. Lukas ragu-ragu apakah ia harus mendorongnya atau tidak, tetapi ia akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya karena ia bersimpati padanya. Bab 849. Lukas menghela napas dan menatap Corin yang berdiri di hadapannya. Lalu ia berkata dengan nada pasrah, "Sudah cukup, Corin. Kau tak perlu membahas itu lagi." Corin melirik Lukas dan terkekeh. "Kembali menyayangi adik perempuanmu yang baik itu lagi, iya." Lukas terdiam. Rasanya ia harus terjebak di antara kedua adik perempuannya. Phoebe berpura-pura sedih dengan situasi Anya dan maju untuk membela putrinya. "Saya akui saya berbuat jahat kepada Anda hari ini, tapi putri saya tidak terlibat. Anda tidak bisa menghina putri saya seperti itu. Sudah cukup buruk dia mandul sejak kecil. Kenapa Anda harus berkomentar seperti itu untuk memprovokasi dia?" Corin menatap Phoebe dan berkata, "Kau benar. Putrimu sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Lalu, kenapa kau memberinya begitu banyak saffron? Apa aku yang membuatnya semakin kesal, atau kau yang membuatnya semakin marah?" Wajah Phoebe membeku, dan dia terdiam beberapa saat. Anya mengalihkan pandangan dari Lukas dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, "Corin, aku tahu kau mungkin menyimpan dendam pada ibuku karena dia mencoba menyakitimu hari ini, tapi dia melakukannya saat kebingungan. Dia tidak akan melakukannya lagi. Kau bisa melampiaskan semua kekesalanmu padaku, bukan padanya. Kalau kau masih belum puas, aku bisa berlutut dan mengakui kesalahanku padamu." Dia lalu membuat gerakan berlutut setelah mengatakan itu. Corin langsung meraih Anya tepat saat ia hendak berlutut. Ia tersenyum dan berkata, "Jangan. Kau tidak perlu melakukan itu. Aku hanya menggodamu. Lihat betapa marahnya kau karena perkataanku. Kau hampir menangis dan berlutut." Ekspresi Anya membeku, tetapi jantungnya berdebar kencang dan ekspresinya berubah tidak wajar. Corin lalu melepaskan tangan Anya dan tersenyum padanya. "Maaf soal itu, Nona Anya. Aku tahu semua yang kukatakan agak berlebihan, tapi itu karena aku ingin memberimu kejutan. Kupikir akan lebih baik kalau aku membuatmu sedikit sedih sebelum membangkitkan semangatmu lagi nanti." Anya tersadar kembali. Kejutan. Corin tersenyum misterius dan mengangguk. "Yup, ini juga besar." Novel drama. Anya mengerutkan kening defensif. "Kejutan apa itu?" Corin menyeringai dan mengangkat sebelah alisnya. "Kenapa kamu tidak coba tebak?" Tatapan polos Anya dipenuhi rasa tidak senang, dan ia merasa Corin mencoba mempermainkannya lagi. Namun,
Ia memutuskan untuk menurutinya dan berkata dengan nada bodoh, "Aku tidak bisa menebak, Corin." Semua orang sedikit mengernyitkan dahi, dan mereka keberatan dengan cara Corin yang suka mengerjai. Sunny lebih terbuka daripada yang lain di sana, dan ia mendesak Corin dengan tidak sabar meskipun ia sedang berbaring di ranjang rumah sakit. "Jangan membuat kami penasaran, Corin. Beritahu kami apa kejutannya. Kau membuatku cemas." Corin menatap Sunny dengan jijik dan mendengus pelan, bahkan terbaring di tempat tidur pun tidak bisa menghentikanmu menjadi dirimu yang biasa. Sunny melotot angkuh padanya. "Apa yang akan kau lakukan, hah?" Corin mengabaikan Sunny dan berbalik menatap Anya. Ia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan membuatmu menunggu lebih lama lagi." Tada, ini kejutannya. Ia lalu mengeluarkan selembar kertas kusut dari sakunya. Kertas yang telah dilipat menjadi kotak. Bab 850. Aku mengambil laporan medis ini di tutup tempat sampah di luar. Kau pasti tidak sengaja menjatuhkannya. Semua indikator di laporan itu cukup normal. Tubuhmu sama sekali tidak terpengaruh oleh saffron, dan tidak ada masalah lain juga. Bagaimana menurutmu? Bukankah ini kejutan terbaik yang pernah ada? Semua orang terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Corin sebagai kejutan, tetapi hanya Anya yang tidak. Wajahnya menjadi pucat karena dia tahu laporan medis yang diambil Corin adalah laporan ginekologi yang dia buang. Sunny memutar bola matanya. "Lelucon macam apa ini, Corin? Anya baru saja membawa hasil tes medis untuk Lukas, dan kita tahu kesehatannya baik-baik saja. Kejutan macam apa itu? Tidak ada gunanya." Corin pura-pura terkejut. "Benarkah? Apa dia sudah membawa laporan untuk Tuan Lukas?" Anya tersadar dan mengangguk sealami mungkin. "Sudah. Lukas sudah membaca laporannya tadi, dan dia tahu aku baik-baik saja. Orang tuaku juga senang aku baik-baik saja, jadi mereka berdua sangat lega." Corin sedikit mengernyitkan alisnya. "Kalaupun dia baca laporan yang kamu bawa, aku yakin dia nggak baca laporan yang aku ambil." Anya memasang ekspresi bersalah saat berkata dengan tergesa-gesa, "Dokter meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja, jadi satu halaman yang hilang tidak akan mengubah hasilnya. Tapi terima kasih sudah mengambilnya untukku. Aku akan menyimpannya bersama laporan lainnya." Dia lalu mengulurkan tangan untuk mengambil laporan itu dari Corin. Corin menarik tangannya tepat pada waktunya untuk mencegah Anya meraihnya, novel drama. "Kalau begitu, kamu mungkin belum membaca laporan yang kupegang, atau kamu tidak akan mengatakan bahwa kamu tidak bisa hamil." Raut wajah Anya sudah muram saat itu. Tatapannya tajam, dan kata-katanya juga mengelak. "Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Serahkan laporan itu agar aku bisa menyimpannya." Ia hendak merebut laporan itu lagi ketika Corin menyeringai dan mengangkat kertas itu agar Anya tidak bisa meraihnya. "Kenapa kau buru-buru menyimpannya? Ada kejutan besar yang menantimu di laporan ini." Anya mulai cemas. "Kenapa kamu masih saja memberi kejutan itu, Corin? Berhentilah mengerjaiku dan keluargaku. Berikan saja." "Oke." Corin menyeringai. "Saya tidak akan menggoda semua orang lagi dan mengumumkan kejutan yang sesungguhnya untuk keluarga Anda. Bapak-bapak dan ibu-ibu, laporan yang saya ambil adalah daftar periksa ginekologi. Di sana dengan jelas menyatakan bahwa fungsi reproduksi Nona Anya normal. Bahkan, dia jauh lebih sehat daripada kebanyakan perempuan, dan dia bisa hamil lebih mudah. Apakah Anda dan keluarga Anda tidak terkejut?" Begitu Corin mengatakan itu, semua orang mengerutkan kening dan menoleh ke Anya. "Subur, sehat, lebih mudah hamil.